Halo, apa kabar Sobat Tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari Studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat evaluasi percepatan pelaksanaan pembangunan rumah rusak di kantor Bupati Cianjur, Jawa Barat pada 14 Juli 2023. Rapat ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi BNPB, perwakilan Kementerian PUPR dan Rem 061 Surya Kencana, dan Satgas Perbantuan TNI Kabupaten Cianjur, Kepala BPBD Cianjur, dan jajaran Forkopimda Cianjur. Dalam arahannya, Suharyanto menyampaikan BNPB akan tetap memprioritaskan penanganan bencana di Cianjur, meskipun gempa telah terjadi cukup lama. Berdasarkan laporan yang telah diterima, warga telah melakukan relokasi ke desa Sirnagali dan Mande, meskipun fasilitas belum terpenuhi sepenuhnya. Selain itu, BNPB dan PUPR sedang menyiapkan lahan baru untuk relokasi masyarakat dengan total 190 kepala keluarga yang akan menempati lahan tersebut. Terkait laporan tindakan penyelewengan, Suharyanto menegaskan jika ada oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan hal tersebut, maka akan segera ditindak tegas oleh aparat setempat agar masyarakat tidak dirugikan. BNPB melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan kegiatan pendampingan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Desa Susup, Provinsi Bengkulu pada 14 Juli 2023. Kegiatan ini merupakan bagian kerjasama antara BNPB dengan Universitas Bengkulu yang telah terjalin sejak tahun 2021. Tujuannya untuk menumbuhkan daya lenting masyarakat terdampak bencana pada sektor ekonomi dan sumber daya alam. Pada tahun 2021 hingga 2022, kegiatan pendampingan ekonomi ini dilakukan kepada kelompok masyarakat atau POKMAS dengan hasil produksi berupa kopi susuk dan jahe susuk. Hasil produk ini telah dipromosikan pada event skala nasional dan nantinya akan ditingkatkan pada skala internasional dengan adanya barcode pada setiap kemasan produk. Pendampingan sumber daya alam dan lingkungan yang diberikan berupa 4.570 bibit pohon alpukat dan vetiver beserta pupuk dan peralatan. Tanaman alpukat dan vetiver dipilih karena mempunyai nilai ekologi dan ekonomi, yakni mengikat tanah dan air sehingga dapat mengurangi resiko bencana longsor di masa depan. Selain itu, tanaman tersebut juga menghasilkan buah yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Penanaman bibit pohon ini dilakukan di lahan yang pernah terdampak longsor pada 2019 lalu. Kegiatan ini diikuti oleh Direktur PPSSda BNPB bersama anggota Komisi 8 DPR RI, Universitas Bengkulu, BPBD Provinsi Kota dan Kabupaten Bengkulu, PT PLN Indonesia Power, PLTA Musim, TNI, Polri, Forkopimcam, Kades, POKMAS, pelajar serta mahasiswa dan masyarakat sekitar. Perwakilan lembaga kebencanaan dari negara-negara Karibia atau Caribbean Community belajar penanggulangan bencana dari BNPB di Geraha BNPB pada Jumat 14 Juli 2023. Kurasi visit ini didukung oleh Direktorat Kerjasama Interkawasan Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri dan merupakan bagian dari program pelatihan peningkatan kapasitas atau pengurangan dampak risiko bencana serta adaptasi perubahan iklim untuk negara-negara Karibia. Sebanyak 11 negara Karibian mengikuti program ini yang berlangsung dari 13 hingga 20 Juli 2023 dan dipusatkan di Bandung dan Cirebon. Pada kesempatan itu, peserta mendapatkan penjelasan mengenai strategi pengaruh utamaan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dari Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati. Raditya mengatakan Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menyampaikan 4 konsep resiliensi berkelanjutan pada Global Platform for Disaster Risk Reduction ke-7 di Bali.
Konsep ini untuk menyikapi tantangan risiko sistematik terhadap berbagai ancaman bencana termasuk pandemi dan implementasi pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Direktur Peringatan Dini BNPB Afriel Rosya mengatakan pihaknya telah memiliki perencanaan dalam sistem peringatan dini termasuk diantaranya penguatan peringatan dini berbasis komunitas. Terkait dengan antisipasi dini, Afriel menyampaikan pesan Presiden dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2023, yaitu memprioritaskan pencegahan dan kesiapsiagaan komunitas. Mengakhiri kegiatan di BNPB, peserta menyempatkan diri untuk melihat dan mendapatkan penjelasan di ruang Pusat Pengendalian Operasi di lantai 11 Geraha BNPB. BNPB melalui Direktorat Kesiapsiagaan menggelar rapat koordinasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Provinsi Jawa Tengah pada Jumat 14 Juli di kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah. Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo dalam pembukaannya mengatakan FPRB adalah forum multipihak dari seluruh unsur pentahelix yang memiliki fungsi untuk mengurangi risiko bencana di wilayah masing-masing. Rapat tersebut dilakukan untuk memperkuat kembali FPRB yang telah terbentuk dan akan terbentuk di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Tengah berharap kegiatan rakor FPRB ini dapat menggerakkan kabupaten atau kota yang belum membentuk FPRB agar segera dilakukan pembentukan. Ketua Tim Pentahelix BNPB, Iis Yulianti, menyampaikan perlu pembaharuan data forum FPRB yang sudah terbentuk di wilayah Jawa Tengah. Selain itu, perlu diinventarisasikan tantangan yang dihadapi dalam upaya inisiasi PRB di Provinsi, Kabupaten, Kota Jawa Tengah untuk menentukan solusi yang dapat diambil. BNPB melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam memfasilitasi kelompok masyarakat binaan melalui Forum Temu Bisnis pada Senin 17 Juli 2023. Kegiatan ini merupakan bentuk pendampingan dalam mengembangkan jejaring usaha dengan para stakeholder dan pelaku usaha di Kalimantan Selatan. Direktur PWSSD BNPB Eni Supartini mengatakan kegiatan Forum Temu Bisnis ini dilakukan dalam rangka membangun jejaring kemitraan yang memberikan manfaat dan menjalin relasi bisnis antara Pokmas. Eni juga meminta pemerintah daerah serta perusahaan swasta agar berkomitmen untuk membantu Pokmas binaan BNPB dan Universitas Lambung Mangkurat dalam mengakses permodalan pemasaran dan pengembangan kapasitas usaha Pokmas. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan, program, dan pengalaman kepada kelompok binaan agar memantik inspirasi para anggota kelompok dalam berinovasi dan mengembangkan produknya serta proses usaha lainnya. BNPB dan Universitas Lambung Mangkurat melalui kegiatan pembinaan pendampingan ekonomi tahun 2023 telah memfasilitasi Pokmas untuk memperoleh legalitas usaha dalam bentuk nomor induk berusaha atau NIB. Dengan adanya NIB, Pokmas yang menggeluti bidang usaha ternak ayam petelur diharapkan semakin berkembang karena sudah memiliki legalitas yang sah. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di wilayah Jambi pada Selasa 18 Juli di kantor Gubernur Jambi. Kepala BNPB mengatakan menurut prediksi BMKG, fenomena El Nino yang akan berlangsung tahun ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun demikian, BNPB akan secara masif melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC, baik untuk pemadam api maupun memenuhi kebutuhan air masyarakat. Suharyanto juga menambahkan terkait dengan pemadaman melalui udara hanya dilakukan untuk menjangkau titik yang sulit ditangani dengan operasi darat, dan kondisi api yang relatif kecil, namun tetap mengutamakan pencegahan adanya api. Pada kesempatan ini, Kepala BNPB menyerahkan bantuan secara simbolis yakni peralatan dan perlengkapan dukungan operasi darat penanganan Karhutla di Provinsi Jambi. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, dan Rem 042 Garuda Putih, Ketua DPRD Provinsi Jambi, PLT Sekretaris Utama BNPB,
perwakilan Bupati Se-Provinsi Jambi, Kepala Pelaksana BPBD Wilayah Provinsi Jambi, jajaran tenaga ahli BNPB dan OPD terkait. Sahabat Tangguh, demikian dia pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya Vika Nalura undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya. Salam Tangguh.